Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi pemetaan konflik di mana konteks isu pihak-pihak dan dinamika. Pemetaan konflik sosial. Amir Abdallah, seorang sosiologi dari United National University for Peace, mengembangkan metode pemetaan konflik yang disebut dengan SIPA-BIO pada tahun 2002, yaitu sebagai berikut. Pertama, adanya sumber konflik. Konflik disebabkan oleh sumber-sumber yang berbeda-beda sehingga melahirkan tipe-tipe konflik yang berbeda-beda pula. Sumber konflik tersebut bisa muncul dari hubungan sosial, nilai-nilai seperti identitas dan agama ataupun dominasi struktural. Dengan mengenali sumber konflik akan lebih mudah untuk merumuskan langkah-langkah penyelesaiannya. Yang kedua, isu-isu. Isu menunjukkan pada saling keterkaitan tujuan-tujuan yang tidak sejalan di antara pihak berkaitan. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak berkait dan pihak lain yang tidak teridentifikasi tentang sumber-sumber konflik. Pihak berkonflik adalah sekelompok yang berpartisipasi dalam konflik, baik pihak konflik utama yang langsung berhubungan dengan kepentingan, pihak sekunder yang tidak secara langsung berkaitan dengan kepentingan, dan pihak tersier yang tidak berhubungan dengan kepentingan konflik. Pihak tersier ini yang sering dijadikan sebagai pihak netral untuk menginterpretasi konflik. Yang selanjutnya adanya sikap. Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap bisa muncul dalam bentuk yang positif maupun yang negatif. Kemudian perilaku ataupun tindakan. Perilaku adalah aspek tindak sosial dari pihak berkonflik, baik muncul dalam tindakan tanpa kekerasan atau non-constructive action maupun penggunaan kekerasan atau corrective action. Kemudian adanya campuran tangan pihak lain atau intervensi, di mana tindakan sosial dari pihak netral yang ditunjukkan untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik agar dapat segera menemukan penyelesaian terbaik. Kemudian adanya hasil akhir atau outcome, di mana dampak dari berbagai tindakan pihak-pihak konflik dalam bentuk situasi. Dinamika konflik sosial. Setelah memetakan konflik, langkah-langkah berikutnya adalah memahami dinamika konflik agar dapat menentukan kira-kira pada tahap mana tindakan intervensi atau penanggulangan mulai dapat dilakukan. Menurut Simon, tahapan dinamika konflik meliputi hal-hal sebagai yang pertama, pra-konflik adalah periode pada saat terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran di antara dua pihak ataupun lebih sehingga timbullah konflik. Konflik masih relatif tersembunyi dan dipandang umum, meskipun satu pihak ataupun lebih mungkin telah mengetahui potensi terjadinya sebuah konflik. Pada tahap ini biasanya terdapat ketegangan hubungan di antara sejumlah pihak dan atau keinginan untuk menghindari kontak satu sama lain. Kedua, konfrontasi memperlihatkan suatu tahapan di mana konflik mulai terbuka jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah. Mungkin para pendukungnya berangsur melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontif lainnya. Arena pertikaian atau kekerasan pada tingkat rendah lainnya terjadi di antara kedua belah pihak. Ketiga, krisis, yang merupakan puncak konflik di tahapan krisis, di mana konflik pecah menjadi bentuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan secara intens dan melibatkan sejumlah besar orang. Konflik skala besar ini biasanya merupakan periode perang ketika orang-orang dari kedua belah pihak terbunuh dan terjadi kekerasan atau kerusakan harta benda yang parah. Pasca konflik terjadi ketika situasi konflik diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, mengurangi ketegangan hingga hubungan mulai pulih kembali antara pihak-pihak yang berkonflik. Bila masih berada dalam tahap konflik, potensi konflik sesungguhnya dapat diselesaikan dari kemungkinan berkembangnya menjadi konfrontasi dengan mengembangkan suatu
saluran alternatif untuk menggunakannya atau mengungkapkannya. Alternatif semacam itu disebut kartu pengaman atau safety valve di konflik. Melalui dorongan agresif atau sikap bermusuhan dapat disalurkan dalam wujud yang tidak mengancam atau merusak solidaritas. Ketegangan antar pribadi dapat dilepaskan dengan humor ataupun lelucon jenaka. Atau contoh lainnya, agresi dan permusuhan yang terpendam dapat disalurkan melalui pertandingan ataupun kompetisi yang mengedepankan semangat persahabatan. Penanggulangan konflik sosial. Secara praktis, ada sejumlah strategi yang dapat diterapkan secara sederhana untuk mengatasi konflik, yaitu adanya abandoning atau meninggalkan konflik. Terus kemudian avoiding atau menghindari, atau dominating atau menguasai, obliging atau melayani, getting atau help atau mencari bantuan, humor atau bersikap humoris dan santai, postponing atau menunda, kompromi atau berkompromi, integrasi atau integrasikan, dan problem solving atau bekerja sama menyelesaikan masalah. Secara umum, akomodasi dapat dimaknai sebagai suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya dua atau lebih individu ataupun kelompok sosial berusaha untuk saling menyesuaikan diri demi teratasinya konflik dan tercapainya stabilitas atau keseimbangan sosial, di antaranya sebagai berikut. Pertama, adanya koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan paksaan. Yang kedua, kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai saling mengurangi tuntutannya demi menyelesaikan perselisihan dan memudahkan berlangsungnya penyesuaian. Yang ketiga, arbitrasi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana masing-masing pihak yang terlibat perselisihan tidak dapat lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga menghadirkan pihak ketiga untuk mengetahui atau menengahi dan memberikan keputusan yang meningkat kedua belah pihak. Mediasi hampir menyerupai arbitrasi, hanya saja peranan pihak ketiga sebatas menggembirakan sarana atau masukan yang tidak mengikat. Yang kelima, konsiliasi, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Keenam, toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan formal. Masing-masing pihak bersikap sabar dan menahan diri dalam menyikapi perbedaan sehingga lambat laun akan timbul penyesuaian. Ketujuh, stalemate, merupakan bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang bertikai memiliki kekuatan seimbang sehingga akhirnya pertikaian tersebut berhenti dan titik tertentu atau mencapai kemacetan yang mantap. Kedelapan, adjudikasi, penyelesaian perselisihan di pengadilan. 9, rasionalisasi, pemberian keterangan atau alasan yang kedengarannya rasional untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya dapat menimbulkan perselisihan. Ke-10, segresi, di mana masing-masing pihak memisahkan diri dan saling menghindari dalam rangka mengurangi ketegangan. Ke-11, eliminasi, yaitu pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik karena mengalah. 12, subjugation atau dominasi, yaitu pihak yang mempunyai kekuatan besar atau dominan meminta pihak lain untuk menaatinya. Ke-13, keputusan mayoritas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dalam voting. Yang ke-14, minority consent, merupakan suatu keadaan di mana golongan minoritas merasa dikalahkan tetapi dapat melakukan kegiatan bersama karena aspirasinya tetap diperhatikan oleh golongan mayoritas. 15, konversi, yaitu menyelesaikan konflik di mana
salah satu pihak bersedia mengalahkan dan mau menerima pendirian pihak lain. Ke-15, gencatan senjata merupakan persetujuan untuk menghentikan pertikaian dan menangguhkan permusuhan dalam jangka waktu tertentu sehubungan adanya upaya-upaya penyelesaian masalah melalui tahapan merumuskan kesepakatan bersama. Strategi mengelola konflik. Menurut Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah mengelola konflik yang dilakukan oleh para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian konflik dan juga kesepakatan, mendukung terciptanya ketenagaan dan hal-hal positif, kreatif, serta bermanfaat. Strategi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Adanya menghindar konflik dapat dilakukan jika isu atau masalah yang memicu konflik tidak terlalu penting atau jika ada kemungkinan konflik dapat mengakibatkan banyak kerugian. Penghindaran merupakan strategi yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk sejenak menenangkan diri dan memikirkan ulang posisi masing-masing. Yang selanjutnya, mengakomodasi, memberikan kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan konflik, khususnya apabila isu yang menyebabkan konflik tersebut juga penting sebagai orang lain. Di sini dimungkinkan berlangsungnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk ikut serta membuat keputusan. Pihak yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasi kepentingan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan mereka sebagai prioritas. Kemudian kompromi ataupun negosiasi. Masing-masing pihak memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, berusaha saling memberikan dan menerima demi mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menimbulkan potensi kerugian. Yang memecahkan masalah dan kolaborasi terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ingatkan pihak-pihak yang sedang berkonflik pada tujuan yang lebih penting ketimbang menghabiskan waktu dan sumber daya untuk konflik. Yang kedua, memperluas sumber daya yang ada. Konflik bisa terjadi karena perebutan sumber daya yang tersebar atau terbatas. Yang ketiga, mencari titik temu dari perbedaan yang ada. Keempat, gunakan kekuasaan dan wewenang. Ini adalah cara paling kuno untuk mengelola konflik. Ketika pihak-pihak yang berkonflik tidak bersedia menghentikan pertikaian, seseorang pemimpin harus bersikap tegas dan menggunakan kekuasaannya agar konflik dapat dihentikan segera. Walaupun mungkin ada rasa tidak puas, namun karena pimpinan memiliki kekuasaan, mau tidak mau mereka harus mematuhinya. Yang kelima, mengubah sifat pihak-pihak yang gemar berkonflik. Mengubah sifat seseorang sangatlah sulit, namun ini adalah strategi mengolah konflik yang paling efektif untuk menjaga jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak materi pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.